Maka sampai ada istilah, ya seperti seorang janda yang ditinggalkan suaminya. Artinya bangsa Israel waktu mereka dihukum oleh Tuhan lewat bangsa lain tadi, Irak ya, diibaratkan mereka sudah ditinggalkan oleh. Tentu yang dimaksud ditinggalkan di sini bukan ditinggalkan total ya, enggak lah. Karena Tuhan selalu tetap kasih mereka napas hidup kekuatan di masa-masa menjalani hukuman itu. Cuman ya ada sanksi yang harus mereka jalani. Pasal 2 ayat 1 sampai 22 menggambarkan murka, kemarahan, ya, dan hukuman Tuhan terjadi luar biasa lagi-lagi atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Maka saya kira kita tidak perlu mencari gara-gara sama Tuhan ya Bapak Ibu ya. Gak perlu lah saya kira sih. Dengan cara kita berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Janganlah. Itu namanya kurang kerja. Pasal 3 ayat 1 sampai 66 menjelaskan puncak keratapan. Artinya Yeremia mencurahkan sesakan di hati, pikiran, dan perasaan. Melihat penghukuman yang harus dijalani oleh bangsanya, yaitu bangsa Israel. Itu banyak diekspresikan oleh Yeremia dalam ratapan pasal 3. Tapi juga Yeremia tidak berhenti hanya mengungkapkan kesedihannya, mengungkapkan perasaannya. Tapi ending dibalik daripada kesedihan yang diungkapkan kepada Tuhan, dia tetap kembali kepada Tuhan. Dia percaya betul bahwa Tuhan tidak akan pernah memusnahkan bangsanya. Tuhan tidak akan pernah menolakkan bangsanya dari muka bumi. Jadi menarik. Di balik kesedihan yang dialami oleh Yeremia, yang dia curhatkan sama Tuhan, dia justru tetap percaya sama Tuhan. Berbeda di zaman sekarang. Kalau orang Kristen zaman sekarang, Bapak Ibu, dia curhat sama Tuhan, dia ungkapkan persoalannya, pergumulannya, tapi endingnya apa? Dia tinggalkan Tuhan. Apa akibatnya? Masalahnya nggak selesai. Salah sendiri. Mengapa? Karena dia tidak lari kembali kepada Tuhan. Itu yang beda. Dan itu cara yang salah itu. Cara yang salah itu. Cara yang benar dilakukan oleh Yeremia. Pasal 4, ayat 1 sampai 22 menjelaskan penderitaan fisik dan juga penderitaan spiritual. Karena rupanya waktu mereka dijajah oleh orang-orang Irak, Babel itu tadi, saudara, mereka seringkali nggak dapat makan dan minum. Namanya juga dijajah. Mereka hanya tahu bekerja, 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 bekerja. Persis seperti dulu negara kita ini dijajah oleh Belanda dan Jepang. Ya, hanya tahunya bekerja, bekerja, bekerja. Maka banyak orang-orang orang-orang tua kita tempo dulu banyak yang meninggal karena kerja paksa alias rodi. Itu dialami oleh bangsa Israel sebagai konsekuensi dari dosa dan kesalahan mereka. Secara rohani terpuruk juga mereka. Hilang pengharapan mereka kepada Tuhan. Karena waktu untuk berdoa sudah tidak ada lagi. Karena mereka hanya dituntut kerja, 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 kerja. Ya, bahkan terjadi juga kehancuran nilai-nilai sosial. Artinya apa? Perilaku, komunikasi mereka, interaksi mereka, sesama mereka, itu sering baku hantam. Sumur konflik terjadi di antara mereka. Ini nih kalau kita lihat nih, dosa itu kemana-mana loh Bapak Ibu. Dampaknya. Bukan hanya sekedar hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan yang rusak. Enggak. Hubungan kita, persekutuan kita dengan sesama itu banyak hancur. Pasal 5, ayat 1 sampai 22. Doa permohonan akhir daripada Nabi Yeremia supaya Tuhan pulihkan kembali, supaya Tuhan ampuni kembali bangsanya. Tapi dengan catatan, Yeremia tidak hanya menuntut dan meminta Tuhan mengampuni dan bahkan memberikan belas kasihan kepada bangsa Israel, tapi Yeremia juga menuntut bangsanya sendiri, orang sederhana kita. Karena kita yang jadi sebab penyebab kita di sini. Kita dihukum. Kita mengalami kesusahan dan kesulitan. Kita harus tobat duluan. Dan saya kira ini sikap yang bagus ya. Karena banyak orang Kristen hanya jago menuntut sama Tuhan hari-hari ini.
Untuk minta diberkati makan minum pakaian, untuk minta diberkati secara finansial, untuk diberkati kasih A, B, C sampai D. C. Tapi nggak pernah bercermin. Hidup saya makin benar nggak di hadapan Tuhan? Motivasi saya makin jujur tulus nggak? Nggak pernah dievaluasi itu. Salah itu Bapak Ibu. Tuntutan demi tuntutan yang kita lakukan tidak ada faedahnya, tidak ada pengaruhnya. Karena masih ada yang bagian kita yang belum kita lakukan. Itu masalah itu. Yeremia tidak begitu cara. Dia meminta bangsanya dulu membuktikan pertobatan dan perubahan total kepada Tuhan. Maka dia mengangkat tangannya